الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله كثيرا كما أمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العزيز نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah serta selawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Rasulullah. Semoga kita istiqamah sampai husnul khatimah. Tentu saja harapan kita hari-hari menjadi indah, hari-hari menjadi terbaik, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ini tak terlepas dari senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, manusia memiliki fitrah. Fitrah dalam kehidupan kita ini diantaranya adalah mencintai harta. Dan harapan kita diberikan nikmat umur yang panjang. Kenapa? Karena ketika Allah berikan umur yang panjang kepada kita, kita dapat menebarkan kebaikan, dapat mengajak dalam kemuliaan, dapat melatih diri kita kepada ketaatan. Karena dua fitrah yang kita cintai ini, harta dan umur, selaras dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya masa. Ketika kita berada di masa kanak-kanak, tentu saja harta yang kita dapatkan sesuai dengan kadar ukurannya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita masa pada dewasa dan tentu saja menjadi orang tua, harapan kita bagaimana nikmat umur yang Allah berikan kepada kita itu dapat kita lakukan untuk melakukan amal saleh dan amal ibadah yang mengantarkan kita kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah digambarkan dalam kehidupan kita ini, umur kita itu laksana seperti 60 tahun. Persoalan umur ini adalah ghaib yang tak kita ketahui. Bahkan tak satu di antara kita itu tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti setelah ini, bisa jadi nanti malam nanti, bisa jadi nanti hari esok dan lusa. Tentu saja harapan kita bagaimana kita dapat memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Maka persiapan inilah yang mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang saleh dan taat. Karena persiapan yang gaib inilah yang menyantarkan diri kita untuk bermuhasabah di hadapan Allah. Maka Ramadan ini adalah ladang bagi kita untuk menggapai keberkahan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pernah memberikan penjelasan kepada kita semua. Waktu itu adalah umur. Kenapa dengan waktu? Karena waktu ini adalah kesempatan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Waktu ini memberikan makna yang terindah dalam hidup kita. Di antaranya waktu dapat kita lakukan ketika nikmat sehat itu Allah curahkan kepada kita semua. Begitu besarnya nikmat sehat itu kita rasakan ketika nikmat sakit ada pada diri kita. Ketika nikmat sakit itu datang kepada kita, kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berzikir, kita selalu minta ampun kepada Allah semoga diberikan oleh Allah kesembuhan, keafiatan dalam kehidupan kita. Akankah kita balikkan kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah taala, ketika nikmat sehat diberikan Allah taala kepada kita, kita balikkan kembali. Ingatlah kita kepada Allah. Apakah kita waktu yang kita lakukan itu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini? Kalau dikiaskan Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu, andaikan usia kita itu diberikan kesempatan oleh Allah 60 tahun lamanya.
Nah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60, 70, 80, 90, 100, jarang kita jumpa 150 tahun. Andaikan nikmat umur itu 60 tahun, berapa yang kita habiskan untuk tidur? Berapa yang kita habiskan untuk beribadah? Berapa yang kita habiskan untuk kemaksiatan? Andaikan waktu tidur itu, sebagaimana ilmu kesehatan memberikan penjelasan kepada kita semua, nikmat tidur rata-rata mendapatkan kemuliaan dan keberkahan kepada kita semua itu selama 8 jam. 8 jam. Kalau 8 jam nikmat tidur itu, umur kita 60 tahun, 8 dikali dengan 60 tahun. 8 jam dikali dengan 60 tahun umur kita umpamanya. Berarti 8 kali 60, usia kita itu bagaikan 20 tahun. 480 jam itu dibagi dengan 24 jam berarti 20 tahun. 20 tahun, 60 tahun Allah berikan nikmat umur umpamanya kepada kita, 20 tahun kita habiskan untuk tidur, tentu saja 10 tahun kita habiskan di masa kanak-kanak, tinggallah 30 tahun lagi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu, kata Imam Al-Ghazali, waktu itu adalah nikmat umur. Umur adalah modal utama dalam kehidupan kita. Maka kalau sudah datang ajal kepada kita, tak dapat kita buat apapun, tak dapat kita berinfak, tak dapat kita bersedekah, tak dapat kita mengisi program-program yang digaji oleh Masjid Mutmainnah yang kita cintai ini. Maka kesempatan yang paling berharga kepada kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan nikmat umur itu sebagai modal utama bagi kita untuk memproses perniagaan. Perniagaan apa? Untuk mencapai kesuksesan di atas dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semua, siapakah orang yang terbaik, siapalah orang yang terburuk. Kalau kita berbicara masalah orang yang terbaik, tentu saja harapan kita menjadi orang yang seperti ini. Kemudian ditanyakan siapa orang yang terburuk, harapan kita tidak menginginkan hal seperti ini. Kenapa? Karena hidup ini punya pilihan. Pilihan itu adalah fitrah manusia. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi dan Hakim, an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khair, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nas, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disahihkan oleh Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa At-Tadbin pada bab ketiga halaman 313 di nomor hadis 3363. Dalam Maktabul Ma'arif dicetakan pertama pada tahun 1421 Hijriah dan 2000 Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu dan memberikan gambaran dan memberikan pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manusia siapa yang terbaik di atas dunia ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang diberikan nikmat panjang umurnya, amal ibadahnya banyak, baik ibadahnya. Sebaliknya, orang yang terburuk itu umurnya panjang tapi nilai ibadahnya, jeleknya itu banyak. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita semua, jadikan nikmat umur yang kesempatan yang sekali yang Allah berikan kepada kita untuk ladang amal ibadah kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan nanti di hadapan Allah taala? Akankah persiapan itu kita lakukan dengan amal saleh atau sebaliknya? Atau disibuk dengan perkara dunia, terlalu cinta dengan dunia? Ingat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
kehidupan dunia ini adalah bersifat sementara dan tak kekal bagi kita semua. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, terdapat dalam surah An-Nisa di ayat ke-77 yang kami sampaikan di permulaan khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhirah khair liman ittaqa. Apa kata Allah? Ingatlah, katakanlah bahwasanya kehidupan dunia ini sedikit sekali, sementara dan tak kekal. Dan kehidupan yang terbaik bagimu adalah kehidupan akhirat. Ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tentu saja harapan kita dari hari-hari menjadi indah, dan indah itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk mencari keridhaan dan kemuliaan atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita itu? Di antaranya ada 4 kesuksesan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, yakin akan adanya kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat inilah yang akan memberikan kemuliaan baik bagi kita yang soleh, atau sebaliknya menjadikan kita ketidakmuliaan di hadapan Allah. Maka persiapannya adalah ketika nikmat umur yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu, penyesalan, kalau penyesalan itu berarti datangnya terakhir. Kalau andai ke penyesalan itu datangnya dari awal, kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Karena ketika ada timbulnya penyesalan, kata Abdullah bin Mas'ud, penyesalan yang sangat mendalam, berarti sangat mendalam dalam dirinya adalah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika matahari itu terbit, kemudian dia terbenam, nilai ibadahnya semakin berkurang. Nilai ibadahnya semakin berkurang. Kaitannya apa kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Terutama di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada berjamin kita dapat bertemu di 27 Ramadan. Tak ada yang menjamin kita dapat bertemu di 28 Ramadan. Maka gunakan maksimal semampunya untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Qiyamul lail, untuk dekat kepada Allah semua. Banyak tradisi yang terjadi pada hari ini. Ketika malam-malam terakhir itu masjid dan musalla semakin sepi. Kenapa? Karena mereka tak mengerti akan hakikatnya Ramadan, kesempurnaan yang begitu bahagia. Ketika orang yang saleh, orang yang taat berbondong-bondong datang di 10 malam terakhir. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua untuk dapat bersiap-siap meraih satu malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Ibarat kita seperti orang berlari. Orang yang berlomba lari itu menuju garis finish, mereka akan berusaha meraih penghargaan yang terbaik dan meraih juara yang terbaik. Kenapa? Karena seorang pelari itu ada satu nilai kemuliaan yang ia raih tersebut. Begitu juga Ramadan yang penuh bahagia ini. Ketika di penghujung Ramadan yang lain kita lalui ini, tentu saya tinggal 5 hari lagi, maka jadikan penghujung Ramadan ini guna untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yakin dan percaya bahwasanya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat itu pasti terjadi dalam kehidupan, dan itu ghaib. Dan orang yang mempercayai kehidupan akhirat akan berlomba berusaha menjadi orang yang sukses ketika nikmat umur yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, dia yakin bahwasanya tujuan hidup ini bukan hanya kehidupan dunia saja, tapi kehidupan akhirat. Menuju kehidupan akhirat, dia yakin seyakin-yakinnya dia akan merasakan yang namanya mati. Kapan itu mati? Tidak tahu. Kalau andaikan mati itu memberikan kabar kepada kita, mungkin hari-hari kita berzikir. Kalau andaikan tahu nanti mati jam 12 siang, atau jam 1 siang, atau jam 3 siang, tentu saja kita tak mau meninggalkan Masjid Mutmainnah yang kita cintai. Andaikan mati itu tahu memberikan kabar kepada kita, malaikat Israel memberikan kabar seperti mengumumkan
pengurus masjid tentang keadaan infak kita, mungkin kita akan bersiap-siap untuk menuju kematian tersebut. Ungkapan kalimat thayyibah, tapi mati tak memberikan kabar. Maka persiapkanlah bekal menuju kemenangan. Maka yakin dan percaya hidup di atas dunia hanya sementara dan akhiratlah selama-lamanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syaitan akan senantiasa menggoda kita di mana saja berada. Di mana saja kita berada, dalam kondisi apapun syaitan tak akan pernah tenang. Dia menginginkan kita bersama dengannya nanti di neraka jahanam. Dan kita harapan kita nantinya bagaimana dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan berbagai usaha yang kita lakukan di atas dunia itu, di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu tidak akan pernah tenang kepada orang saleh dan orang taat. Dan orang yang taat, orang yang rajin dalam ibadahnya, pasti banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala katakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ankabut di ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira tatkala Allah berikan keimanan kepadamu, Allah berikan kamu begitu saja? Tidak, kaum muslimin, pasti diuji oleh Allah dengan perlahan-lahan. Ujian itu bagian dari kesabaran. Kesabaran itu mengantarkan keikhlasan. Keikhlasan itu mengantarkan kemuliaan, dan kemuliaan itu mengantarkan kita derajat mulia dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ketika kita dipanggil Allah taala, kita dalam keadaan tenang dan bahagia. Maka konsep yang ketiga, yang keempat, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat awak bahwasanya dunia ini perantara bagi kita menuju di akhirat kelak. Apakah kita termasuk generasi ahlul Quran atau generasi ahlun nar? Generasi yang pecinta Al-Quran atau generasi bersama dengan Rasulullah yang dimasukkan ke dalam surga, ataupun sebaliknya generasi yang dimasukkan ke dalam neraka? Itu pertanyaan kita jawab masing-masing, karena yakin dan percaya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah taala, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu pasti akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, persiapan yang harus kita lakukan ketika nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, jadikan nikmat umur itu sebagai ladang amal ibadah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kita yakin bahwasanya kehidupan akhirat itu pasti terjadi. Kita yakin nanti kita akan dipanggil oleh Allah, dan kita yakin bahwanya syaitan tak pernah tenang dalam kehidupan kita, dan kita yakin bahwasanya hidup di atas dunia ini mengantarkan kita baik dua tujuan arah. Yang pertama, dimasukkan ke dalam surga, dan tentu saja harapan kita semua dimasukkan ke dalam surga, dan kita tak menginginkan dimasuk ke dalam neraka, karena orang yang berada dalam neraka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Harapan kita semuanya, semoga kita menjadi hamba Allah yang saleh, yang taat, yang bisa menjadikan hari-hari kita menjadi istimewa. Tentu saja dengan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita itu, kita dijadikan sebagai ladang untuk bertambahnya umur, bertambahlah amal ibadah kita, bertambahnya umur, bertambahlah sedekah kita, bertambahnya umur, bertambahlah infak kita, bertambahnya umur, maka kualitas iman kita dan takwa kita yang senantiasa dekat dengan Allah tentu saja tak terlepas dengan dua pegangan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah dalam menjalankan syariat agama Islam dengan kesempurnaan, tentu saja dengan apa-apa yang kita dapatkan, dan tentu saja dengan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza, innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا سيأس إندرافورا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اعتدلوا ثم استقيموا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صواب diluruskan dan dirapatkan Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.